tugas Pak Sekda saat ini sedang di DPRD dan memerintahkan kami untuk mewakili Pemprov Lampung dalam kegiatan Lampung Millennial Festival 2021 yang diselenggarakan oleh Tribun Lampung. Baiklah, mungkin yang pertama kita patut bersyukur bahwa ikhtiar-ikhtiar ke arah digitalisasi ini makin banyak tumbuh, baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan yang lain. Setidaknya ada 5 unsur yang memang harus menjadi perhatian kita: pemerintah, kampus, dunia usaha, komunitas, dan media. Rasanya ini yang orang sering bilang dengan pengembangan masyarakat itu memang harus didorong oleh strategi pentahelik yang komponennya 5 itu tadi: pemerintah, dunia usaha, kampus, komunitas, dan media. Itu kerangka pikir kita dalam melihat Lampung Millennial Festival ini. Kenapa milenial dan kenapa bentuknya festival? Tentu Tribun punya pertimbangan dan kami sangat bersesuaian dengan visinya Pak Gubernur terkait dengan beberapa hal yang untuk didorong proses digitalisasinya. Pemprov Lampung itu memiliki setidaknya 3 program yang terkait dengan digitalisasi. Pertama adalah program Smart Village, kedua Kartu Petani Berjaya, dan ketiga Smart School. Nah, posisi pemerintah dalam kaitan regulasi, setidaknya ada 2 regulasi yang sangat terkait dengan kebijakan ke arah digitalisasi ini. Pertama adalah Perpres 95 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Undang-undangnya tentu ada undang-undang induknya, undang-undang ITE, undang-undang dan seterusnya. Kemudian yang satu lagi yang agak menarik kalau dalam konteks penyiaran adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi sudah kita obrolkan sebelum acara dimulai. Undang-Undang Cipta Kerja ini menghilangkan hambatan politis yang selama ini ada dalam Undang-Undang Penyiaran tahun 2008. Jadi besok ke depan itu Undang-Undang Cipta Kerja ini memberi peluang penyiaran bisa dilaksanakan dengan cara digitalisasi. Yang tidak lagi dengan pemanfaatan frekuensi yang memang sumber daya terbatas seperti yang kita lihat hari ini. Masing-masing stasiun TV punya lapak masing-masing. Sementara frekuensi terbatas. Nah, ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja di pasalnya, saya nggak lupa 69 atau 78 gitu, itu membuka peluang dan bahkan nanti di tahun 2022 itu kita penyiaran lebih ke arah digital. Nah, itulah kenapa ekosistem digitalnya harus kita sama-sama bangun. Dan saya menyambut baik, kami pemerintah provinsi menyambut baik penyelenggaraan festival ini, Lampung Millennial Festival ini, yang dikemas dengan 3 unsur, baik itu startupnya, e-sportnya, dan produksi konten dalam hal ini short movie. Pertama kami terima kasih juga kepada keterlibatan teman-teman komunitas. Inilah modal sosial di dunia digital yang ada di Lampung yang harus kita rawat bersama-sama. Kami pemerintah berkomitmen ingin berinteraksi, ingin saling menguatkan, ingin saling bekerja sama, ingin saling berkolaborasi. Di titik mana kita yang kurang, di titik mana kita yang punya kelebihan, pada OPD atau pada instansi mana ada sumber daya yang bisa kita dorong, nah itu nanti sama-sama kita rumuskan dan tentu butuh masukan dari komponen pentahelik tadi. Mungkin sebagai perspektif ke depan, teman-teman, saya melihat ada 2 hal setidaknya yang bisa menjadi kancah baru bagi kaum milenial. Pertama, prediksi kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu memprediksi pada tahun 2030 pasar pariwisata Asia akan didominasi oleh wisatawan yang usia milenial antara 15 sampai 34 tahun dengan persentase 57%. Bahkan pasar pariwisata di Indonesia pada tahun 2019 tercatat itu 50%-nya adalah kaum milenial di tanah air. Satu, ini peluang tersendiri. Dan dilihat dari perilaku konsumennya, perilaku belanjanya, milenial yang 57% tadi dalam dunia pariwisata itu menjadi motor penggerak ternyata bagi jalannya sektor pariwisata di Indonesia.
Misalnya anak muda jadi perancang, anak muda jadi menghasilkan destinasi wisata yang skala mikro, yang instagramable, kira-kira begitu, yang bisa di blow up, bisa diviralkan di dunia maya, itu pasti motornya anak muda. Nah, inilah lahan-lahan baru yang akan dimasuki oleh generasi milenial ke depan. Itu dilihat dari segi pariwisata. Seandainya kalau kita ingin ngomong juga secara demografi politik, juga kurang lebih sama. Mata pilih di pemilu-pemilu berikutnya itu akan didominasi oleh kawan-kawan milenial. Artinya tugas kita dalam memperkuat akar kebangsaan kita ini ya terus harus mengedukasi seluruh masyarakat, khususnya kaum milenial. Apalagi kalau nanti kita bicara kedaulatan digital di Indonesia. Itu juga sangat bergantung daya juang dari teman-teman milenial. Ini karena masih 17-an, mengobarkan patriotisme nggak boleh berhenti nih Pak. Ya betul Pak. Jadi teman-teman milenial di Lampung, marilah segera menggeliat, tidak harus berpikir target yang tinggi-tinggi, berbuat, nanti ada hambatan, mari sama-sama. Yang pentahelik tadi ikut bersama-sama dengan komunitas milenial, kita bersama-sama merumuskan langkah-langkah. Itu dari segi ekonomi kreatif lah setidaknya yang bisa menjadi ladang baru. Contohnya misalnya desain produk, fashion, desain interior, desain komunikasi visual. Ini juga keterampilan-keterampilan baru yang nanti akan menjadi mata pencaharian baru di dunia ke depan. Seni pertunjukan, film, animasi, dan video. Tadi ini kita ada lomba short movie. Bagaimana transformasi dunia dramaturgi zaman dulu, zaman Rendra berteater, apalagi kalau zaman Tonil, zaman tahun 45, atau zaman ketoprak di kampung-kampung kita dulu, bertransformasi ke arah digital. Ini yang tadi kita bicarakan, mudah-mudahan jiwa kebangsaan teman-teman milenial ini juga akan diuji di dunia digital. Dan inilah tugas kita semua untuk menumbuhkan dan memperkuat akar kebangsaan kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa menafikan beberapa peluang ekonomi yang memang sangat terbuka tumbuh di depan kita. Untuk itulah teman-teman, kita juga mencoba mempertimbangkan nanti apa yang disebut dengan konvergensi media untuk lebih mengartikulasikan kiprah dari teman-teman milenial ini. Saya sangat menyambut baik Tribun Lampung atau Kompas Group sudah punya visi untuk melakukan konvergensi medianya, termasuk ke arah digitalisasi medianya, dan ini satu momentum buat teman-teman milenial, dan kita mesti rawat bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi modal yang bagus buat milenial di Lampung dalam mengharumkan nama Lampung di dunia digital. Mungkin itu ya katakanlah sebagian sambutan, dan kuncinya memang nanti ada khusus tentang pengembangan SDM, dan komunitas milenial ini menjadi jembatan buat berbagai lembaga dalam mengembangkan SDM dengan berbagai skill yang dibutuhkan di dunia digital. Mungkin itu sedikit sambutan dari kami. Sekali lagi, selamat melaksanakan Lampung Millennial Festival. Kita sangat berharap dengan milenial Lampung untuk segera berkiprah, segera unjuk gigi. Kalau boleh saya challenge, misalnya teman-teman komunitas digital di Lampung, ayo coba sama-sama kita rumuskan bagaimana membuat kamus bahasa Lampung versi digital, baik dialek API maupun dialek Nyo. Nah, ini kerja intelektual yang besar ini. Kita perlu ahli-ahli bahasa, kita perlu ahli kebudayaan untuk merumuskan kamus bahasa Lampung versi digital. Ini satu tantangan buat kaum milenial di Lampung, supaya kita, kalau bahasanya Mbak Iin, kira-kira kita bisa apa ya, think global, act lokal. Nah, gitu. Ya, mungkin ya. Akhir dari sambutan saya, burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih alias thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan sambutannya.
Sambutan selanjutnya yaitu dari Pimpinan Umum Tribun Lampung kepada Bapak Hadi Prayogo. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Jenul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ini sangat luar biasa nih sambutannya Pak Ganjar. Hampir mirip sambutan wali kota Pak Ganjar. Ini luar biasa. Saya bilang mirip sambutan wali kota karena isinya adalah visioner. Yang terhormat Bapak Ganjar, Kadis Kominfo, kemudian juga yang terhormat Bapak Kepala OJK, Bapak Bambang Hermanto, lalu juga tak lupa Mbak Iin, pemimpin perusahaan Tribun Lampung, dan kawan-kawan semua yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Ini sangat luar biasa, bahwa kita siang ini ingin menggelorakan semangat digital, jadi milenial yang digital. Dengan pagelaran ini, yakni Lampung Millennial Festival. Ada 3 item yang akan kita lombakan, seperti tadi disebut Mas Ugi, tentang startup, tentang e-sport, dan tentang produk digital itu sendiri. Tentu saja maksud kita untuk mendigitalize Lampung ini tidak akan bisa tanpa hadirnya kawan-kawan anak-anak muda kita. Dan ini sudah berkumpul anak-anak muda kita. Mudah-mudahan nanti lomba ini positif, bisa juga akan diselenggarakan secara rutin kalau itu berhasil. Dan tadi saya mencatat ada beberapa tantangan dari Pak Ganjar tadi, sangat luar biasa. Jadi yang pertama adalah kamus bahasa Lampung secara digital. Kemudian bagaimana kita mensupport juga tentang Smart Village, kemudian Petani Berjaya, dan Smart School. Ini saya kira tantangan bagi Tribun Lampung khususnya, dan kalangan-kalangan yang antusias terhadap digital. Nah, kemudian juga kita nanti akan menyambut juga apa yang disampaikan Pak Bambang Hermanto, tentang bagaimana kita memviralkan lagi digital, sehingga mempermudah orang misalnya dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak-Bapak semua, dan ini membuat kami semangat untuk semakin menggelorakan digitalisasi di Provinsi Lampung ini. Perlu Bapak-Bapak dan Ibu ketahui bahwa dari roadmap Tribun Network sendiri, kami dalam 1 tahun ini akan berupaya untuk menjadi media digital terbesar. Jadi induk kami Tribun Network di Jakarta, kemudian juga di daerah-daerah seperti Tribun Lampung, akan terus berupaya melakukan digitalisasi. Benar apa Pak Ganjar tadi, kami sudah melakukan konvergensi media. Dalam arti, Tribun Lampung tidak saja memproduksi koran, tapi juga memproduksi online, tribunlampung.id, bahkan online ini akan kita kembangkan. Jadi Mbak Iin kemarin juga ikut rapat Zoom, akan dikembangkan di 3 wilayah Lampung lainnya, antara lain Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Ini sehingga kita digitalize semua informasinya. Belum lagi kita kembangkan juga media sosial, terus kemudian Tribun TV. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang digalakkan oleh Tribun Lampung Network ini bisa memacu lebih baik lagi dan mensupport Provinsi Lampung tentunya, dan Pak Gubernurnya lebih maju lagi, sehingga masyarakat Lampung akan terbiasa digital minded. Saya pikir itu. Selamat berlomba kawan-kawan anak muda. Semoga dengan lomba di Tribun Lampung ini bisa mencapai lomba-lomba yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi Prayogo yang telah menyampaikan sambutannya.
Selanjutnya kita masih ada sambutan dari Bapak Bambang Hermanto selaku Kepala OJK Lampung yang sekaligus akan mengenalkan securities crowdfunding. Kepada Bapak Bambang, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang kami hormati pimpinan umum Tribun Lampung Bapak Hadi Prayogo, yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, ini sahabat saya Pak Ganjar Jationo, yang kami hormati Dewan Juri Startup Competition perwakilan dari Lahan Sikam dan juga Forum Startup Lampung dan Tribun Lampung, yang kami banggakan para peserta Lampung Millennial Festival dari kegiatan e-sport, short movie maupun startup competition. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu dalam kegiatan ini, dan tentu saya ingin juga mengucapkan selamat kepada Tribun Lampung atas terselenggaranya acara startup competition dan festival Millennial Lampung Millennial Festival ini, yang saya yakin ini bisa mengajak para generasi muda untuk mengembangkan ide, gagasan maupun kreativitasnya di era digital ini. Pak Ganjar, saya juga sempat dimention sama Bu Wakil Gubernur Pak Hadi terkait dengan kegiatan ini. Beliau sangat support ya dan sangat antusias dengan melihat kegiatan yang banyak menghadirkan kekinian terkait dengan digital, kemudian juga pesertanya adalah kaum milenial. Ini luar biasa. Jadi saya lihat dari pemerintah ini, dari Pak Gubernur, dari Ibu Wakil Gubernur, dari Pak Kadis, ini sudah sangat inline dan sejalan ya dengan perkembangan zaman saat ini, dan kita harapkan ini bisa menjadi kolaborasi yang menarik. Nanti tadi disebutkan Pak Kadis dengan media, dengan kalangan akademisi, dunia usaha, ya, ini bisa menjadi kolaborasi yang menarik dan kita akan bakal dukung Pak Ganjar. Pada kesempatan ini mungkin sambutan saya sekaligus pemaparan ya, biar efektivitas waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua isu sekarang yang menurut kami cukup mempengaruhi perubahan zaman. Yang pertama adalah terkait dengan revolusi industri 4.0. Ya, tentu kita tahu ini boomingnya kan di akhir-akhir 2018 ya, di Indonesia itu 2019 kita banyak membahas, dan di situ kita dikenalkan pada keadaan atau kondisi di mana ya industri sekarang sudah sangat tergantung dengan kemajuan teknologi informasi. Ya, mulai dari interkonektivitas ya, otomatisasi, kemudian IoT ya, Internet of Things, terus kemudian juga big data dan lain sebagainya, yang menyebabkan ada perubahan yang sangat-sangat signifikan dalam proses bisnis, baik itu di sektor real ya, sektor jasa keuangan, maupun juga mungkin sektor-sektor lain ya, bahkan sekolah pun itu juga sangat terdisrupsi oleh kehadiran 4.0 ini. Nah, ciri utama dari revolusi industri 4.0 itu adalah menjadikan data menjadi suatu hal yang penting. Ya, nah, ini adik-adik ya, kaum milenial ini kan saya kira sering bermain-main dengan konten-konten ya, foto, video ya, itu sering hilir mudik itu di dalam sosmed ya. Nah, ini yang kemudian menjadi pemikiran dari para kreatif ya di kalangan penggemar IT. Nah, itu bagaimana bisa menjadikan ini sebagai suatu peluang usaha, peluang bisnis ya. Dan saya kira ini yang kemudian banyak bermunculan ya, startup. Nah, isu yang kedua yang menarik juga adalah terkait dengan pandemi 4.0, pandemi wabah COVID-19 ya. Nah, kenapa ini menjadi isu menarik? Karena itu justru sekarang mempercepat
mempercepat proses dari revolusi industri 4.0. Sekarang kalau dari sisi sektor jasa keuangan, itu para perbankan sudah banyak yang mulai menutup jaringan kantor fisik. Mereka sudah beralih kepada layanan-layanan yang sifatnya digital. Nah, ini yang kemudian kita harus bersyukur juga meskipun ada pandemi, tetapi ada dampak positif yang timbul dari kegiatan proses bisnis yang terjadi di sektor jasa keuangan. Semua hampir bank-bank sekarang berlomba-lomba untuk investasi di teknologi informasi agar tidak tertinggal. Ya, agar tidak tertinggal karena preferensi masyarakat ini sekarang sudah mengarah yang serba praktis, ya, serba instan, kemudian juga serba digital. Nah, ini mau tidak mau harus mengikuti kemauan daripada konsumen atau nasabahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa di Mbak Mas Dwi ya bisa tampilkan. Nah, salah satu dari layanan digital yang cukup fenomenal saya kira karena ini merupakan dobrakan ya dari kondisi yang ada sekarang, ini adalah securities crowdfunding. Nah, kita coba akan gali ya lebih lanjut, ini apa latar belakang, kenapa kemudian timbul security crowdfunding ini. Ya, next slide. Ya, untuk security crowdfunding ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pandemi ini tidak hanya berefek kepada sektor kesehatan, ya, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Dan kita tahu BI, OJK, pemerintah, kemudian juga lembaga penjamin simpanan ini sangat intensif ya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk bisa kita mempertahankan ya kondisi kinerja perekonomian agar tidak terdampak terlalu dalam akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, kita tahu ya sekarang lagi musimnya PPKM ya, teman-teman tidak bisa jalan-jalan kemana-mana ya. Untung ada e-sport sama e-sport game ya ini sama short movie ini. Jadi kita bisa aktivitas di rumah tetapi juga sekaligus melakukan kegiatan yang produktif. Next. Nah, berkaca dari hal tersebut ya, OJK ya dalam hal ini teman-teman di OJK Pusat ini juga berpikir ya bagaimana kita bisa memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha tetapi yang menggunakan teknologi informasi. Ya, kita sudah banyak mendengar mengenai peer-to-peer lending. Ya, ini ada salah satu peer-to-peer lending di Lampung, Lahan Sikam. Ini sangat luar biasa, growth-nya juga sangat luar biasa. Nah, ini satu lagi yang mungkin kami akan kenalkan adalah mengenai security crowdfunding ini. Nah, kalau dari arahan Bapak Presiden, ya, di sini ada diminta kepada OJK untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Nah, ini pengembangan UMKM tentu biasanya ada masalah terkait dengan masalah pendanaan nih. Nah, kalau sudah dikaitkan dengan UMKM yang sektor informal, ya, nah ini biasanya masalah jaminan, masalah bentuk badan hukum, ya, itu yang mengganjal mereka untuk mengakses pendanaan dari lembaga-lembaga finansial yang konvensional seperti saat ini seperti perbankan ya atau multi finance ya. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat data ya, next coba. Nah, ini UMKM ya. UMKM setidaknya ada 3 masalah utama. Jadi 50% UMKM yang ada ini sekarang hampir ya tutup atau tidak lagi bisa bertahan karena COVID ini. Kemudian juga 88%-nya tidak punya
dana lagi, ya, karena sudah kehabisan, tabungan sudah digunakan untuk kegiatan usaha untuk bertahan ya dari pandemi ini. Kemudian juga 60%-nya itu mengurangi tenaga kerja. Ini survei dari ADB nih, ya, tahun kemarin. Kemudian juga dari pemerintah, Kementerian Koperasi juga menyatakan nih 60% kontribusi UMKM terhadap PDB itu sudah luar biasa ini 60% ya. Kemudian 97%-nya itu UMKM berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Nah, dengan bermodal informasi ini ya kita melihat bahwa perlu ada dukungan ya kebijakan dari OJK untuk bisa memastikan bahwa UMKM ini bisa mengakses sumber permodalan yang murah ya, terus kemudian juga cepat dan bisa untuk usaha-usaha yang non-bankable. Nah, ini kalau kita lihat jenis-jenis sumber pendanaan usaha, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini ada pendanaan dari perbankan, ada gadai, utang pihak ketiga, penerbitan saham ataupun obligasi. Nah, kali ini kami ingin perkenalkan mengenai securities crowdfunding. Ya, jadi di pasar modal ya itu ada yang mungkin bisa dikenal sebelumnya, Mas. Ya, kita tahu ada perusahaan-perusahaan yang listing ya di pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi ini diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan besar, dan kami juga sudah mulai permudah dengan kebijakan untuk perusahaan-perusahaan UMKM bisa masuk. Ya. Nah, tetapi masalahnya kemudian ini tidak hanya perusahaan UMKM ini juga ada perusahaan-perusahaan startup. Ya, perusahaan-perusahaan kecil ya sebenarnya mereka juga membutuhkan pendanaan dari masyarakat karena ketika mereka harus masuk ke perbankan ini kesulitan terkait dengan prosedur persyaratan. Nah, disinilah pasar modal ya kemudian dengan OJK membuat kebijakan mengenai security crowdfunding. Nah, ini kalau kita lihat ya di security crowdfunding ini adalah penawaran efek. Efek ini bisa berupa saham, ya, bisa berupa obligasi atau obligasi syariah atau yang biasa dikenal dengan sukuk, melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut layanan urun dana. Nah, ini konsep mengenai SCF ini itu adalah badan usaha yang membutuhkan modal kerja, menawarkan saham obligasi sukuk kepada beberapa orang. Jadi nanti orang-orang tersebut bisa membeli saham obligasi sukuk secara patungan, tapi tidak melalui Bursa Efek Indonesia di pasar modal ya. Di sini akan menggunakan platform. Nah, inilah yang bersentuhan nanti dengan bersentuhan dengan teknologi informasi ya, karena nanti akan ada penyelenggara security crowdfunding ya seperti Lahan Sikam ya. Lahan Sikam ini juga sebagai penyelenggara peer-to-peer lending. Nah, jadi kalau kita lihat konsepnya ya Bapak Ibu sekalian, ini memang dari kebijakan OJK konsep dahulu adalah equity, jadi hanya saham saja. Kemudian ada permintaan-permintaan, jangan hanya saham saja, tetapi juga obligasi dan sukuk harus bisa masuk. Nah, sehingga POJK lama tahun 2018 ini kemudian diperbarui dengan 2020. Di sini bisa penerbit atau perusahaan yang akan menawarkan saham atau utangnya nanti bisa menerbitkan saham, surat utang atau obligasi, dan sukuk. Dan di sini yang paling spesifik adalah penerbitnya badan usaha tidak hanya PT, tetapi bisa CV, ya, bisa firma, dan bisa koperasi.
Nah, ini yang tidak bisa dilakukan di perusahaan di pasar modal, ya, yang listing di Bursa Efek Indonesia itu tidak bisa dilakukan. Next. Nah, kemudian juga dengan SCF ini, ya, ini akan sangat mempermudah UMKM untuk mencari pendanaan melalui pasar modal. Ya, yang pertama ini adalah bisa dilakukan sebenarnya di mana saja, ya, karena ini terkait dengan aplikasi atau platform di internet, ya, bisa diakses di mana saja. Kemudian tidak harus berbadan hukum, tapi badan usahanya adalah CV firma. Kemudian juga efek yang ditawarkan tidak harus berbentuk saham, tapi bisa obligasi dan suku. Next. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya kalau bagi penerbit, ya, bagi penerbit ini adalah alternatif pembiayaan bagi UMKM, membantu startup, ya, mungkin nanti startup yang hasil dari lomba ini juga bisa ini, ya, mengajukan untuk berkembang melalui pembiayaan pasar modal ini. Kemudian bagi penyelenggara ini membantu perusahaan startup Techfin untuk berkembang di industri pasar modal. Bagi pemodal sendiri atau bagi masyarakat, ya, bagi masyarakat ini sebagai alternatif investasi bagi pemodal, ya, dia bisa memiliki saham, ya, dengan modal yang minim itu dari perusahaan-perusahaan penerbit yang mengajukan permohonannya di platform securities crowdfunding. Nah, seperti halnya di industri keuangan lainnya, SCF pun juga memiliki resiko, Bapak Ibu sekalian, ya. Resikonya antara lain adalah terkait dengan resiko gagal melakukan penghimpunan dana bagi penerbit. Kemudian juga bagi investor risiko saham yang tidak liquid, ya, karena sampai sekarang di kebijakan kita masih belum bisa mengatur untuk diperjualbelikan seperti kalau kita main saham, ya. Kemudian tidak mendapat dividen kalau usahanya rugi, kemudian proyek tidak berjalan dan kegagalan dari si penyelenggara security crowdfunding atau yang punya platform. Nah, konsep SCF sendiri ini didasarkan pada kebutuhan dana pelaku UMKM yang dalam hal ini sebagai penerbit untuk kemudian dipertemukan dengan pemodal, ya, melalui penyedia platform security crowdfunding. Ini sudah diatur secara lengkap, ya, rekan-rekan sekalian di POJK nomor 57. Nah, teman-teman kalau mau lebih mendalami terkait dengan prosedur perizinan nanti bisa lihat di POJK nomor 57 tahun 2020. Nah, rekan-rekan sekalian, nah ini kalau kita lihat di sini ada beberapa penyelenggara yang sudah terdaftar, ya, di OJK, ada Santara, ada Bizer, ada Crowddana, ada LendX, ya. Di situ yang ekosistemnya nanti seperti ini, ya. Ada penerbit, nanti mereka butuh dana, upload di platform, nanti dari platform itu akan menginformasikan kepada masyarakat siapa yang berminat, ya, mereka akan berinvestasi, ya, terus kemudian ada dari PUKM atau penerbitnya mendapatkan dana, dan kalau usahanya sudah berjalan baik, ada keuntungan, dividen, atau bunga atau imbal hasil dapat diterima oleh investor. Next. Nah ini yang tadi harus diperhatikan juga bahwa ada biaya, ada denda, ada pajak yang memang konsekuensi dari berbisnis, ya. Karena ini ada di pasar modal, maka ada biaya pendaftaran untuk penyelenggara platformnya sendiri, ya. Terus kemudian juga ada biaya-biaya yang dikeluarkan setiap dari penyelenggara mengajukan izin ke pasar modal, ya. Terus kemudian juga ada denda, ya, ada denda. Ini dendanya cukup ya signifikan, ya, karena kita ingin yang masuk perusahaan-perusahaan penerbit ini serius, gitu, ya, tidak main-main pada saat mereka melakukan penawaran efek baik saham maupun sukuk atau obligasi. Dan ada pajaknya, ya, tentu pajak yang terkait dengan dividen, ya, atau pajak badan. Ini saya kira sudah
biasa ya, wajar di dunia industri. Next. Nah, kemudian juga dari persyaratan dan batasan tadi untuk menjadi pemodal itu harus punya rekening efek. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya rekening saham ini sebenarnya bisa langsung ya melihat tadi di 4 platform tadi mana nih kira-kira yang mau kita investasikan. Nah, ini bisa nanti dilihat ya siapa saja perusahaan-perusahaan penerbitnya yang kira-kira potensinya bisnis bagus ya kita bisa investasi di sana. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk membeli efek ya memenuhi kriteria pemodal dan batasan pembelian efek. Pajaknya tadi saya sampaikan ada pajak dividen ya. Kalau bunga obligasi itu ada 15%, kalau dividen 10%. Kemudian juga batasan pemodal ya di sini untuk batasan pemodal penghasilan yang ini nggak boleh pemain yang penghasilannya kurang dari 500 juta per tahun ya investasinya dibatasi maksimal 5%. Untuk penghasilan ya 500 juta per tahun investasinya juga dibatasi sampai maksimal 10%. Jumlah investasi tidak dibatasi kalau dia bukan individu ya, ada badan hukum atau memiliki pengalaman investasi di pasar modal maupun EBAS. Ya. Next. Nah ini untuk persyaratannya ya jangka waktu penawaran 12 bulan, hanya bisa satu kali atau beberapa kali penawaran dalam 12 bulan itu. Kemudian efeknya bisa ekuitas atau saham dan bisa bersifat utang atau suku atau obligasi. Nilai penawarannya nggak boleh lebih dari 10M. Ya, berarti di bawah boleh ya. Kemudian masa penawarannya paling lama 45 hari. Penawaran batal demi hukum jika tidak memenuhi kuota atau dana yang di launch ya, dibutuhkan. Terus kemudian perdagangan ini hanya berlaku bagi efek yang bersifat ekuitas berupa saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 tahun sebelum perdagangan efek. Kemudian, tapi ini masih ketentuannya masih belum ini ya. Kita masih godok ya agar bisa diperjualbelikan. Kemudian efek bersifat ekuitas ya dilarang menggunakan lebih dari 1 penyelenggara. Kemudian untuk EBAS-nya dilarang melakukan penghimpunan dana baru melalui LUD sebelum penerbit memenuhi kewajibannya kepada pemodal. Kemudian penerbit dapat membatalkan penawaran efek sebelum berakhirnya masa penawaran dengan membayar denda yang 50% tadi. Next. Nah, OJK juga bertugas di sini memastikan meskipun ini berupa platform ya menggunakan kecanggihan teknologi dan berbasis internet, ini juga harus ada perlindungan kepada konsumennya yang melakukan investasi di sana, ya, termasuk juga yang pasti dari sisi masyarakat kalau ada perlindungan konsumen, baik itu dari regulator maupun nanti dari asosiasi, ya, itu akan lebih percaya untuk menanamkan dananya di dalam SJF ini. Jadi harus ada prinsip dasar perlindungan konsumen. Ya, kemudian juga ada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi maupun inklusi keuangan, serta nggak boleh ya share data atau informasi mengenai pengguna atau calon pengguna kepada pihak ketiga, dan menetapkan persetujuan pengguna atau calon pengguna sebagai persyaratan penggunaan layanan urun dana. Jadi kita sangat membatasi ya untuk bisa melindungi konsumen yang berinvestasi di dalam platform ini. Next. Nah, kemudian juga dari sisi kelembagaan, ya bentuk badan hukum selain PT, koperasi, bisa tadi CV, firma ya, terus kemudian harus mengajukan perizinan ke OJK, harus ada SDM ya, yang punya keahlian IT, permodalan minimal 2,5 M untuk mendirikan platform ini. Ada laporan-laporan juga yang harus disampaikan kepada OJK baik secara tahunan maupun insidentil, dan juga kepemilikan saham asing boleh ya, tetapi maksimal 49%. Next.
Nah, kemudian juga untuk penyelenggara layanan SCF ini, dia melakukan penalahan atas penerbit. Jadi perusahaan-perusahaan yang nanti mengajukan harus dicek dulu ya, aspek hukumnya, aspek akuntansi, kemudian memastikan penghimpunan dana itu tidak melampaui ketentuan, menyediakan layanan pengaduan dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh penerbit kepada OJK, untuk kita buatkan blacklist ya, kemudian menyediakan fasilitas komunikasi secara online antar pemodal dengan penerbit, dan kemudian juga melaksanakan upaya peningkatan edukasi dan literasi. Nah, ini sebagai informasi saja rekan-rekan sekalian ya. Jadi per Juli 2021 ini jumlah pengguna layanan urun dana berbasis teknologi informasi ini sudah mencapai 443.694 member dengan jumlah penerbit atau perusahaan kecil yang bergabung di sini ada 164 penerbit dan dana yang berhasil dihimpun itu sebanyak 313 miliar. 164 UMKM penerbit SCF ini masih banyak yang berasal dari Jakarta ya. Kemudian yang kedua dari Jawa Barat dan kemudian ada dari Banten. Kita harapkan dari Lampung nih juga bisa masuk nanti untuk menjadi penerbit ya, minimal menjadi investor lah ya, bisa memberikan pendanaan di sini untuk UMKM yang listing di SCF. Kemudian juga di sini kalau kita lihat dari saat ini sudah ada 5 ya, sudah ada 5 yang terdaftar di kita, yang satu sekarang sedang memproses perizinan sebagai securities crowdfunding. Ya, ada 3 ya, ada Santara, Bizer, dan Propdana. Yang 2 ini masih equity, yang sifatnya masih saham. Nanti kalau Santara, Bizer, dan Propdana ini bisa mendapatkan izin SCF, maka mereka bisa menjual juga saham surat utang atau suku dan obligasi. Saya dengar juga sudah ada pemain syariahnya, tapi ini masih menunggu perizinan dari OJK untuk bisa sebagai penyelenggara layanan SCF syariah. Ya, ini saya kira teknis nanti bisa dibaca di ketentuannya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita juga ada asosiasi. Nah, ini kalau rekan-rekan mau tahu ya, mungkin bisa juga bergabung di sini. Jadi ada asosiasi layanan urun dana dan layanan urun dana Indonesia. Nah, kenapa kita juga mendukung adanya asosiasi ini? Karena sebagaimana asosiasi yang di fintech, mereka akan membuat kode etik. Ya, ada etika bisnis yang harus dipenuhi oleh para anggotanya, ya, supaya ini tidak merugikan bisnis daripada industri ini maupun juga konsumen atau masyarakat. Ya, nah sampai dengan saat ini ya kita sudah bekerja sama dengan baik dengan asosiasi-asosiasi fintech, dengan Aludi ini. Yang kita harapkan ini juga bisa membina dan membimbing teman-teman yang baru ini, yang baru bergabung mau mencari informasi ya bisa melalui asosiasi-asosiasi ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira dari saya cukup ya, saya hanya ingin menyampaikan ya bahwa P2P lending, security crowdfunding ini adalah hal baru ya, hal baru yang tercipta karena kondisi perkembangan zaman. Ini saya kira bisa menjadi inspirasi bagi generasi milenial yang sebelumnya tidak mungkin terjadi, ternyata sudah menjadi realitas. Nah, ini kita harapkan bisa dipahami oleh rekan-rekan, dan kalau misalnya memang ada ketertarikan, silakan nanti datang ke OJK, kita bisa berdiskusi mengenai security crowdfunding, mengenai peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Saya juga diminta oleh Pak Hadi untuk membuka acara ini. Jadi dengan Bapak Ibu peserta sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
kegiatan para peserta Lampung Millennial Festival, Esport, Short Movie, dan Startup Competition dengan ini saya nyatakan dibuka. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan ini untuk para peserta. Semoga kegiatan ini dapat menambah benefit yang besar untuk saat ini maupun di kemudian hari. Izinkan, tadi Pak Ganjar mau berpantun, saya juga berpantun Pak Ganjar. Iya. Naik kuda ke Pulau Pisang. Kudanya melaju dengan maksimal. Revolusi industri 4.0 terus berkembang, dorong ekonomi ke arah digital. Wah, Satu lagi, dari Lampung, kain tapis berasal, coraknya indah, bagai lukisan. Inilah Lampung Millennial Festival, bertabur gagasan dan kreativitas serta peluang bisnis yang menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Bambang Hermanto yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Oke, baiklah, hari ini kita tidak hanya membuka acara, ya. Baiklah, hari ini kita tidak hanya membuka acara, tetapi kita juga akan mengumumkan finalis-finalis peserta yang sudah ada. Dan saya juga tidak lupa untuk mengenalkan Dewan Juri kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Baiklah, Dewan Juri yang pertama ini ada dari startup, ada dari Lahan Sikam, ada Mas Dodi. Mas Dodi sudah bergabung? Halo Mas Dodi. Ya hadir, ya hadir. Ya. Lalu ada juga dari Forum Startup Lampung, ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo, siap hadir. Lalu Dewan Juri dari e-sport, ada dari ESI Lampung, ada Mas Rama and Tim. Halo Mas Rama. Halo Kak. Dan yang terakhir ada juri dari short movie, yaitu ada Mas Rizkon Agustia Fazza. Halo Mas Rizkon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah Bapak Ibu, Dewan Juri dan para peserta pada siang hari ini, kita akan mengumumkan finalis-finalis yang sudah ada dan sudah dipegang datanya oleh para Dewan Juri kita. Mungkin kesempatan kali ini bisa langsung saya berikan kepada Dewan Juri. Mungkin dari kompetisi startup bisa diwakilkan oleh Mas Dodi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, terima kasih sebelumnya sudah mempercayakan atau memberikan kesempatan kami dari Lahan Sikam untuk terlibat dalam acara startup competition ini yang diadakan oleh Tribun Lampung dan teman-teman dari komunitas startup Lampung. Jadi sebelum saya menyampaikan mengumumkan peserta dan siapa aja yang masuk kategori pemenang atau kategori ke tahap selanjutnya, itu saya coba sampaikan terkait dengan kriteria dan apa saja yang dinilai dari penjurian khususnya untuk materi startup competition. Yang pertama, dalam hal membangun sebuah startup yang pasti tentunya tidak lepas dari kita harus tahu juga apa itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dalam hal ini kita bisa tahu pain problemnya itu seperti apa yang ada di masyarakat, yang ada di umum saat ini, seperti itu. Kemudian kita juga harus mengenali beberapa kompetitor atau pesaing-pesaing yang mungkin bisa bersentuhan atau berhadapan langsung dengan bisnis yang akan kita jalani.
Kemudian yang ketiga itu bagaimana plan caranya kita itu membangun sebuah usaha atau sebuah startup. Yang keempat pastinya harus ada riset. Riset itu satu hal yang tidak bisa kita pisahkan dari proses membangun sebuah startup, karena dibutuhkan memang riset itu jadi satu hal yang penting untuk kedepannya startup sendiri akan berkembang. Yang kelima juga pastinya ada strategi marketing. Strategi pemasarannya akan seperti apa supaya startup atau usaha yang kita bangun tetap bisa sustain ke depannya, supaya bisa tetap bermanfaat untuk masyarakat. Yang keenam yaitu target market pastinya. Setiap usaha atau startup yang dibangun tentu punya target market. Baik target marketnya secara spesifik ataupun secara general, secara globalnya. Gitu. Kemudian yang ketujuh itu terkait dengan bisnisnya. Dari startup atau dari usaha yang kita bikin pasti ada tidak lepas dari bagaimana cara kita menghasilkan uang dari usaha itu, seperti itu. Strateginya seperti apa? Itu yang jadi satu pertimbangan untuk kita membangun satu startup. Terus yang terakhir yang pasti dari semua itu harus ada visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang jelas itu jadi satu poin juga bagaimana startup itu bisa tetap eksis ke depannya, kita tetap punya komitmen ke depannya agar bisa diterima oleh kalangan umum atau masyarakat atau user pengguna. Begitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, tidak lama-lama saya coba sampaikan beberapa peserta di sini, beberapa peserta yang sudah masuk kategori. Dari peserta yang masuk itu kemarin kurang lebih ada sekitar 17 peserta startup. Semuanya bagus-bagus, semuanya punya potensi masing-masing. Namun yang dimana sebuah lomba pasti ada kita harus nentuin juga. Saya selaku dewan juri juga memang agak berat karena harus memilih gitu kan dari peserta-peserta yang saya rasa itu bagus-bagus semua. Dan itu juga sebagian besar membawa nama daerah khususnya Lampung. Yang pertama saya coba sampaikan di sini untuk beberapa peserta yang masuk di kategori untuk lolos ke proses berikutnya. Nomor 1 startup itu dari Datangin. Nomor 2 itu ada dari startup Bejana. Selamat untuk startup Bejana. Kemudian nomor 3 ada dari Ojesa. Selamat. Terus ada Ustreet, aplikasi atau platform Ustreet. Ada juga dari Jejamu Lampung. Kemudian ada Indospace. Selamat. Ada juga startup Beli Kopi. Kemudian ada juga startup Servisin. 2 terakhir, ini ada startup kotak sampah. Kemudian yang terakhir itu dari startup Koma Kemah. Seperti itu. Jadi untuk yang melanjutkan ke proses selanjutnya itu kurang lebih ada 10 startup. Sekali lagi selamat saya ucapkan kepada seluruh startup yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ke depan prosesnya bisa lebih baik lagi, artinya nanti akan ada proses presentasi, mudah-mudahan nanti bisa memaparkan produknya masing-masing secara detail dan bisa menjelaskan baik itu ke dewan juri maupun ke umum, seperti itu. Demikian kalau dari saya.
pengumuman terkait dengan pemenang atau bukan pemenang, artinya peserta yang lolos pada proses berikutnya. Namun saya juga minta maaf juga kepada para peserta yang mungkin tidak lolos di dalam proses seleksi 10 besar ini. Namun kedepannya mudah-mudahan tidak jadi satu kendala atau tidak jadi putus harapan untuk teman-teman yang mungkin tidak masuk di 10 besar. Semuanya saya akui memang punya potensi masing-masing, namun dari kami ada pertimbangan-pertimbangan tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin nanti kiranya dari teman-teman yang mungkin tidak masuk di dalam 10 besar dapat memperbaiki kira-kiranya apa saja yang bisa disesuaikan atau dipenuhi di kedepannya seperti itu. Dan untuk startup baik yang sudah mendaftar, artinya sudah proses ikuti pendaftaran startup competition yang sudah saya sebutkan, baik yang lolos maupun tidak lolos, saya juga terbuka. Kami juga terbuka dari Lansikam untuk teman-teman untuk diskusi dengan kami. Terbuka kita untuk diskusi, baik apakah itu diskusi terkait dengan bagaimana cara bisnisnya, apakah bagaimana cara mendapatkan permodalan. Nanti terbuka dari Lansikam dan dari saya sendiri, dari teman-teman, dari founder sendiri, Bapak Firmansyah, Pak Ade Sumaryadi juga terbuka untuk berdiskusi. Untuk teman-teman yang mau diskusi bisa coba share di sini, bisa datang atau menghubungi Lansikam sendiri. Ini saya coba share alamat kami, kontak kami di sini. Teman-teman bisa datang langsung ke kantor. Teman-teman bisa hubungi kami langsung untuk berdiskusi. Kita tetap terbuka seperti itu. Demikian teman-teman semuanya, rekan-rekan semua dan bapak-bapak dan seluruh peserta. Dari saya selaku Dewan Juri, mewakili Dewan Juri dan mewakili panitia, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dodi. Teman-teman panitia dan teman-teman peserta LMF, saya mohon izin ya untuk melanjutkan aktivitas yang lain. Kalau diinikan, saya mohon izin meninggalkan tempat. Baik Pak. Ya. Salam buat semuanya. Mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Baiklah, itu tadi beberapa finalis yang sudah diumumkan oleh Mas Dodi, perwakilan dari Lansikam. Nah, sebelum kita masuk ke e-sport, lebih baik kita lihat dulu yang satu ini. Kita istirahat sejenak. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bahagia orang tua. Cerita ini untuk dia. Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku. Pagi Rani. Udin, lu gila ya? Ngapain lu nyebarin nomor telepon gue sembarangan? Iya, duit nih, Din. Maaf teman-teman, gue salah minjem duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Udin, kamu dipecat. Udin! Apa lagi sih, Beb? Ini apa lagi ini nih, ha? Ambil tuh helm. Kita putus!
Tunggu guys, biar aku jelasin semua. Lepasin! Bebek! Tidak! Masih berani pinjam di pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi di OJK. Cek status perusahaan pinjol ke telepon kontak OJK 157 atau lihat di www.ojk.go.id. Ini adalah cerita perjalanan perusahaan JNE. Era merintis tahun 1990 sampai 1999. Pada 26 November 1990, JNE didirikan oleh H. Suprapto Suparno, Gideon Wirasaputra, Irawan Saputra, Johari Zain, Chandra Vireta, Sulasmo, Nuraini, Rafael Rusmadi yang diresmikan di Yayasan Tunanetra dan Yatim Piatu di Kampung Makassar, Jakarta Timur. JNE mengawali kantor pertamanya dengan bermodalkan 100 juta dengan 8 orang di sebuah rumah di Jalan Kaji dengan perlengkapan seadanya. Partner yang terus bertambah membuat JNE membuka cabang di berbagai kota. Cabang pertama didirikan adalah Bandung, Semarang, Medan, Yogyakarta, Denpasar. 1994, counter Tomang Raya nomor 3 dibuka untuk kiriman domestik. 1995, JNE memperkenalkan sistem drop point atau agen untuk pengiriman dengan nama Taku Haibin. Mekanisme ini bekerja sama dengan wartel. Keagenan di cabang pertama kali diimplementasikan di Bandung. Era pengembangan tahun 2000 sampai 2009. Transformasi Tiki JNE berubah menjadi JNE. Milestone perubahan logo JNE. 2005, online shop tumbuh seiring dengan perkembangan internet. Kredibilitas JNE sendiri meningkat dengan terdaftar di ISO di tahun 2006. Perkembangan produk dan layanan. Diplomat, Super Speed, Yes, Reguler, Oke, Amplop Pelikan, Pesona, layanan internasional, jalur darat, GLC, MyJNE, Adbox, GOB, Packaging Center, Popax. Era digital tahun 2010 hingga sekarang. Fulfillment. Perkembangan kebutuhan di bidang express delivery berkembang menjadi fulfillment, yaitu sebagai pengatur arus barang, informasi, dan pembayaran. Digital apps. Era digital ini membuat masyarakat lebih dekat dengan smartphone. Hal tersebut yang mendasari JNE menyediakan layanan aplikasi MyJNE. Mobile device. Kurir JNE dibekali dengan mobile device agar aktivitas pengiriman paket customer lebih nyaman dan tenang. Transaksi sistem digital. Masyarakat dapat berbelanja online dan melakukan pembayaran di sales counter JNE secara tunai. Infrastruktur Mega Hub. JNE akan selalu siap melayani untuk mengantarkan kebahagiaan kepada seluruh pelanggan setia. Ya, baiklah. Kita sudah menyaksikan beberapa tayangan tadi dan langsung saja kita ke e-sport competition yang pada kesempatan ini dewan jurinya ada dari ESI Lampung, ada Mas Rama dan tim. Nah, di sini Mas Rama dan tim akan menyampaikan informasi terkait rules pertandingan Mobile Legends dan juga PUBG. Kepada Mas Rama dan timnya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih banyak kepada MC yang sudah memberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani, perwakilan dari ESI Provinsi Lampung. Sebelum memberikan informasi berkaitan dengan e-sport competition, izin memperkenalkan terlebih dahulu, ESI Lampung ataupun e-sport Lampung ini merupakan cabang olahraga resmi yang merupakan diresmikan oleh pemerintah gitu kan, masuk ke dalam keanggotaan KONI. Nah, jadi ESI ini lembaga resmi pemerintah masih dalam keanggotaan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dan e-sport sendiri itu kita terdiri dari beberapa struktural, baik ke tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten gitu kan. Dan dalam hal ini sekali lagi terima kasih banyak juga kepada Tribun Lampung yang sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan e-sport Lampung dalam kompetisi
Lampung Millennial Festival dalam kategori e-sport competition-nya sendiri. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari e-sport Provinsi Lampung, mengingat waktunya sudah sore gitu ya. Yang pertama, dari e-sport Provinsi Lampung memberikan informasi, kita ada 2 games yang dipertandingkan, yaitu Mobile Legends, lalu yang kedua PUBG Mobile. Untuk Mobile Legends sendiri, kami mengingatkan kepada peserta bahwasanya pelaksanaan akan dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu. Nanti malam akan dilaksanakan technical meeting, pembahasan detail jadwal dan rules secara terperinci nanti malam jam 8 di grup yang sudah kita buat. Dan untuk Mobile Legends sendiri, alhamdulillah sampai sekarang sudah penutupan, terdaftar itu 64 slot ataupun 64 tim dari berbagai kabupaten, provinsi yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih banyak pada 64 tim, di mana satu timnya tersendiri itu terdiri dari 5 orang. Ada beberapa yang ada cadangan, 1 atau 2 orang. Jadi total untuk keseluruhan kurang lebih untuk Mobile Legends hampir 320 peserta yang sudah mendaftar gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk PUBG Mobile sendiri, kami masih melakukan registrasi pendaftaran sampai dengan hari Rabu penutupannya, dan hari Kamis akan dilaksanakan technical meetingnya, dan kemudian di hari Jumat, Sabtu, dan Minggunya itu akan dilaksanakan kualifikasi sampai dengan tahap final. Nah, untuk informasi rules-nya dan informasinya berkaitan dengan yang terdekat Mobile Legends, sekali lagi kami ingatkan, nanti malam akan dibahasnya, karena ketika berbicara e-sport banyak informasi dan rules yang akan diberikan lebih lanjut. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih baik itu ke Tribun Lampung dan seluruh peserta yang sudah mendaftar e-sport competition. Kurang lebih seperti itu, Kak. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Mas. Jadi itulah tadi informasi terkait dari rules pertandingan, baik itu Mobile Legends dan juga PUBG. Baiklah, selanjutnya kita ada short movie competition, yang mana pada kesempatan ini ada juri, yaitu Mas Rizkon. Mungkin Mas Rizkon bisa menyampaikan informasi terkait kriteria penilaian dari lomba short movie ini. Kepada Mas Rizkon, waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih buat membawa acara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan kriteria penilaian dalam short movie competition, saya pribadi mengucapkan selamat atas opening ceremony Lampung Millennial Festival, dan mengucapkan terima kasih kepada Tribun Lampung yang mengikut sertakan short movie dalam rangkaian kegiatan. Harapan saya pribadi sebagai penggiat film komunitas, ini akan menjadi semacam apresiasi positif untuk para penggiat film komunitas yang ada di Lampung, sehingga akan muncul motivasi dalam produksi film. Berikutnya, seperti yang disampaikan pembawa acara, saya akan menyampaikan beberapa kriteria penilaian yang mungkin sudah juga disampaikan lewat pamflet di kegiatan. Mungkin dengan sedikit penjelasan bahwa ada 4 kriteria penilaian yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kesesuaian tema, yang dalam hal ini di Lampung Millennial Festival itu temanya mengeksplorasi budaya Indonesia. Ya, jadi dalam film pendek yang teman-teman daftarkan, kami akan melihat apakah ada ikon, paling tidak ada ikon budaya yang disampaikan atau dimunculkan dalam film tersebut. Kemudian kriteria yang kedua adalah kekuatan pesan yang disampaikan. Itu sesuatu yang pasti ya, bahwa film itu menyampaikan pesan, dan pesan yang kami lihat di sini adalah bukan hanya apa pesan yang disampaikan, tetapi bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dari pembuat film ke penonton. Jadi dramaturginya, kemudian sehingga pesan itu bisa baik diterima oleh penonton. Kemudian kriteria yang ketiga adalah teknik filmnya. Itu terdiri dari
bagaimana cara mengambil gambar, suara, kemudian penataan artistik, dan kriteria keempat adalah sisi kreativitas. Dalam hal ini kita akan menilai dari ide cerita, keaslian ide cerita, dan kemampuan pemeranan dari tokoh-tokoh yang ada di film tersebut gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kriteria penilaian yang akan kita lakukan. Kemudian untuk peserta informasi yang sampai dengan hari ini sudah lolos seleksi administrasi, ada 9 film yang saya terima di sini. Mungkin kalau bisa saya sebutkan, ada dari Kalasa Film, kemudian ada Rema Pictures, ada Komedia, ada Uap Production, ada film dari Beda Film, ada film dari Sinetron Semende, ada film dari karya Galuh Wahyu, kemudian film pendek dari Ali Ridho, dan yang terakhir ada film pendek dari Yulia Kurnia Salim. Ya, itu yang sudah lolos di seleksi administrasi ya. Terakhir saya ucapkan selamat bertanding kepada teman-teman yang telah mendaftar di Short Movie Competition. Mudah-mudahan kami dari Dewan Juri mewakili tim juri akan berupaya melakukan penilaian seobjektif mungkin, dan harapan kami adalah yang terpilih menjadi juara itu bukan tidak menjadi ini jadi besar hati, tetapi ini adalah apresiasi. Nah, begitu juga buat yang mungkin tidak menjadi juara, jangan berkecil hati, semakin tingkatkan motivasinya, kualitas filmnya, kemudian terus belajar seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili tim juri dari Short Movie Competition. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rizkon yang telah memberikan dan memaparkan informasi terkait dari Short Movie Competition ini. Ya, baiklah Bapak Ibu Dewan Juri dan juga para peserta, sampailah kita pada penghujung acara opening ceremony kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ganjar Jationo SEMAP yang sudah bergabung pada siang hari ini. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Hadi Prayogo, kepada Mbak Iin Margareta, dan juga kepada Pak Bambang Hermanto, serta Dewan Juri, tidak lupa juga yang sudah memberikan informasi dan juga sudah mengumumkan ada beberapa finalis dan peserta yang sudah berhasil masuk ke tahap selanjutnya. Baiklah, cukup sekian dari saya, Kusnul Syaifah selaku host pada siang hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada mohon saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat aku, pahlawan adalah mereka yang sudah berjuang untuk kebaikan di kehidupan sehari-hari kita. Dia adalah orang yang sederhana. Dia sangat peduli sama orang yang membutuhkan pertolongan. Dia juga punya keinginan, tapi dia lebih memilih kebutuhan orang lain dulu. Dan dia yang selalu bikin bahagia orang tua. Cerita ini untuk dia
Dia adalah kakakku. Dan dia pahlawanku. Ini adalah cerita perjalanan perusahaan JNE. Era merintis tahun 1990 sampai 1999. Pada 26 November 1990, JNE didirikan oleh H. Suprapto Suparno, Gideon Wirasaputra, Irawan Saputra, Johari Zain, Chandra Vireta, Sulasmo, Nuraini, Rafael Rusmadi yang diresmikan di Yayasan Tunanetra dan Yatim Piatu di Kampung Makassar, Jakarta Timur. JNE mengawali kantor pertamanya dengan bermodalkan 100 juta dengan 8 orang di sebuah rumah di Jalan Kaji dengan perlengkapan seadanya. Partner yang terus bertambah membuat JNE membuka cabang di berbagai kota. Cabang pertama didirikan adalah Bandung, Semarang, Medan, Yogyakarta, Denpasar. 1994, counter Tomang Raya nomor 3 dibuka untuk kiriman domestik. 1995, JNE memperkenalkan sistem drop point atau agen untuk pengiriman dengan nama Taku Haibin. Mekanisme ini bekerja sama dengan Wartel. Keagenan di cabang pertama kali diimplementasikan di Bandung. Era pengembangan tahun 2000 sampai 2009. Transformasi Tiki JNE berubah menjadi JNE. Milestone perubahan logo JNE. 2005, online shop tumbuh seiring dengan perkembangan internet. Kredibilitas JNE sendiri meningkat dengan terdaftar di ISO di tahun 2006. Perkembangan produk dan layanan. Diplomat, Super Speed, Yes, Reguler, Oke, Amplop Pelikan, Pesona, layanan internasional, jalur darat, GLC, MyJNE, Adbox, GOB, Packaging Center, Popax. Era digital tahun 2010 hingga sekarang. Fulfillment, perkembangan kebutuhan di bidang express delivery berkembang menjadi fulfillment, yaitu sebagai pengatur arus barang, informasi, dan pembayaran. Digital apps, era digital ini membuat masyarakat lebih dekat dengan smartphone. Hal tersebut yang mendasari JNE menyediakan layanan aplikasi MyJNE. Mobile device, kurir JNE dibekali dengan mobile device agar aktivitas pengiriman paket customer lebih nyaman dan tenang. Transaksi sistem digital, masyarakat dapat berbelanja online dan melakukan pembayaran di sales counter JNE secara tunai. Infrastruktur Mega Hub, JNE akan selalu siap melayani untuk mengantarkan kebahagiaan kepada seluruh pelanggan setia. Pagi Rani. Udin, lu gila ya? Ngapain lu nyebarin nomor telepon gue sembarangan? Iya, duit nih, Din. Maaf, teman-teman, gue salah minjem duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Udin! Kamu dipecat! Udin! Apa lagi sih, Beb? Ini apa lagi ini nih, ha? Ambil tuh helm. Kita putus! Tunggu guys, biar jelasin semua. Lepasin! Masih berani pinjam di pinjaman online ilegal? Pastiin dulu kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi di OJK. Cek status perusahaan pinjol ke telepon kontak OJK 157 atau lihat di www.ojk.go.id.